Siapapun tidak ada yang menginginkan hidupnya celaka. Selamat dan sejahtera menjadi dambaan kita semua. Berbagai cara kita lakukan untuk menghindari bencana. Namun, tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Jika musibah sudah terjadi, apa lagi yang bisa kita lakukan kecuali menerimanya dan bersabar. Namun, takdir Allah bisa jadi merupakan teguran karena kelalaian manusia. Tabrakan beruntun di Tol Jagorawi yang menewaskan 6 orang melibatkan seorang anak berusia 13 tahun, Abdul Qadir Jailani. Putra bungsu Ahmad Dhani yang biasa dipanggil Dul ini terluka parah dan sudah dinyatakan sebagai tersangka karena menjadi penyebab kecelakaan. Banyak orang yang menyalahkan Ahmad Dhani, bos Republik Cinta ini, yang lalai mengawasi anaknya. Dul, anak baru gede yang belum boleh menyetir ini, justru memacu mobil sportnya. 6 orang meninggal dan 9 orang mengalami luka parah. Banyak yang berduka karena kehilangan sanak saudara dan ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Anak, istri adalah perhiasan keluarga. Bisa jadi karena rasa sayang kepala rumah tangga yang membuat anak diberikan fasilitas luar biasa. Namun disinilah fitnah muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa harta anak adalah fitnah dunia dan hanya di sisi Allah pahala yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyapa Anda. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kebaikan dan kesehatan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selepas sholat subuh berjamaah bersama keluarga, kita kembali mengingatkan tanggung jawab dan amanah yang telah Allah percayakan kepada kita sebagai orang tua. Allah Ta'ala telah mengangkat derajat dan kemuliaan orang tua seperti dijelaskan dalam firman-Nya. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Senada dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedudukan mulia dan sangat terhormat yang dimiliki orang tua di hadapan anak-anaknya bukanlah pemberian cuma-cuma. Seiring dengan itu, Allah meletakkan kewajiban dan tanggung jawab besar kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Kehadiran sang buah hati begitu dinanti-nanti. Anak merupakan aset berharga di dunia dan di akhirat. Namun ingatlah, anak-anak kita bisa berubah menjadi bencana atau fitnah baik di dunia maupun akhirat. Allah telah mengingatkan. Wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Jika kita berani menikah dan memiliki anak, maka kita pun harus berani menjadi pemimpin. Karena tanggung jawab itu melekat pada diri orang tua. Ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai kepala rumah tangga. Oleh karenanya, ada beberapa langkah untuk membangun sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, sebuah keluarga harus memiliki seorang pemimpin yang tangguh dan visioner. Kepemimpinannya dalam keluarganya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ibarat sebuah perusahaan atau negara kecil, maka seorang pemimpin harus memiliki visi dan tujuan yang ingin dicapai sebuah keluarga. Jika tidak punya arah sama sekali, maka keluarga yang dipimpinnya akan mudah goyah. Visi dan tujuan hidup seorang mukmin adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bermanfaat bagi sesama atau beramal soleh, sebagaimana tujuan penciptaan awal manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Tujuan akhirnya mendapat ridho Allah dan masuk ke dalam surganya. Allah Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya,
Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Al-Quran, Surah At-Tahrim, ayat 6. Kedua, seorang pemimpin dalam keluarga harus menunjukkan keteladanan dan kepekaan terhadap yang dipimpinnya. Jika orang tua mendeteksi anaknya mulai berperilaku menyimpang, pertama kali yang harus dilakukan, introspeksi diri. Apakah ada yang salah dengan keteladanan orang tua? Seorang anak tumbuh lebih banyak meniru perilaku orang tuanya dan menyerap pengaruh lingkungannya, baik di sekolah maupun lingkungan rumahnya. Inilah awal pembentukan karakter seorang anak. Jika ingin menanamkan karakter yang baik pada anaknya, maka orang tualah yang harus lebih dulu memiliki akhlak mulia. Ketiga, seorang pemimpin keluarga harus memberi nafkah anak istrinya dengan nafkah yang halal. Tanggung jawab nafkah dipikul oleh seorang ayah sebagaimana firman Allah. Dan menjadi kewajiban para ayah untuk memberi nafkah dan pakaian mereka, istri dan anak-anaknya dengan cara yang patut. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 233. Keempat, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Saat ini, banyak orang tua merasa aman karena tugas mendidik sudah diambil alih oleh guru di sekolah. Padahal orang tualah yang menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak. Orang tua jangan salah memilih lingkungan untuk anak-anaknya. Jika kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau memilih sebuah lembah gersang yang tidak berpenghuni sebagai tempat tumbuh Ismail dan keturunannya. Namun Nabi Ibrahim tunduk kepada perintah Allah, kemudian berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menempatkan dari keturunanku di lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Wahai Tuhanku, yang demikian itu aku lakukan agar anak keturunanku mendirikan sholat." Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim tidak menjadikan tempat yang subur dan strategis untuk berdagang sebagai pertimbangan utama tempat tinggal bagi anak keturunannya. Tapi ia memilih tempat yang berdekatan dengan Ka'bah, tempat beribadah, agar selalu mengingat Sang Pencipta. Alangkah baiknya kita pun memilih tempat tinggal yang berdekatan dengan masjid. Hingga sejak dini anak-anak kita sudah belajar mencintai dan memakmurkan masjid. Kita masih menyaksikan fenomena sosial yang miris. Anak-anak terlibat tawuran, kekerasan, bahkan tindak pidana. Mereka yang berada dalam usia sekolah terjerumus dalam berbagai tindak kriminal. Di sisi lain banyak anak-anak yang terbiasa hidup bermewah-mewah dan pamer kekayaan. Apa yang salah dengan pendidikan di negeri ini? Kemanakah para orang tua yang harusnya menjaga mereka? Setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya. Ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik antara lain hak kepemilikan dan warisan. Sedang hak moral, misalnya diberi nama yang baik, mengetahui siapa orang tuanya dan asal leluhurnya, serta mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral. Rasulullah SAW bersabda, tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, orang tua atau walinya. Dalam Al-Quran, anak disebut menjadi penguat iman, seperti kisah Ismail saat mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ismail bukan takut, justru memperteguh keyakinan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 102. Anak juga bisa menjadi doa bagi kedua orang tuanya. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 24. Namun saat bersamaan, anak yang kita cintai bisa berubah menjadi musuh yang membuat kita celaka. Agar anak tidak menjadi bencana bagi kedua orang tuanya, maka kita sebagai orang tua harus lebih dulu memahami apa saja hak anak yang harus kita penuhi. Ada 5 macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab, keturunan, hak rodha'ah,
atau menyusui, hak hadonah atau pengasuhan, hak walayah, perwalian, dan hak nafkah atau biaya hidup. Sebelum ia terlahir, ia berhak mendapatkan ibu terbaiknya. Karena itu seorang lelaki harus mencari istri yang soleh agar bisa melahirkan generasi yang saleh. Hingga ia bisa menanamkan spermanya di rahim seorang ibu yang selalu berzikir kepada Allah. Rasulullah bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Utamakan yang memiliki agama, semoga engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan ajaran Islam juga mengatur selain memilih pasangan yang soleh, juga saat menikah dan saat berhubungan suami istri harus disertai doa, memohon perlindungan Allah dijauhkan dari godaan setan dan berbagai mara bahaya. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab. Ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Kemudian setelah lahir, seorang anak berhak untuk akikah, dicukur rambutnya, dan diberi nama yang baik. Dari Samurah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, setiap bayi tergadai pada akikahnya, disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu pula dicukurlah ia dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Disunahkan seorang anak diberi nama terbaik, misalnya nama para nabi, seolah-olah menjadi doa untuk kemuliaan dan kesalihannya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malam ini aku mendapatkan kelahiran anak, maka aku beri nama dia dengan nama bapakku, Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya. Namun jika mereka bercerai, maka ibulah yang paling berhak mengasuh anak-anaknya. Anak-anak juga berhak mendapat perlakuan yang adil dari kedua orang tuanya. Rasulullah bersabda, berbuat adillah dalam pemberian kepada anak-anak kamu sekalian, sebagaimana kamu sekalian senang bila mereka adil dalam berbakti yang sama kepada kamu sekalian, ibu bapak. Hadis riwayat Muslim. Seorang anak berhak mendapat biaya hidup atau nafkah yang layak yang diambil dari harta orang tuanya, terutama ayahnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan siapa yang wajib dia tanggung biayanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan pendidikan akhlak dan ibadah merupakan hak anak yang sering terlupakan. Kebanyakan orang tua sudah merasa ideal jika mampu menyekolahkan anaknya di sekolah termahal dengan fasilitas terlengkap. Orang tua merasa puas jika mampu memberi anak-anaknya uang berlebih, kendaraan, dan berwisata keliling dunia. Dalam Islam, menanamkan nilai-nilai tauhid pada anak merupakan hak anak yang utama. Karena seberapapun rajin beribadah dan beramal soleh, jika orang tua tidak pernah memenuhi hak ini, maka di akhirat mereka akan digugat oleh anaknya sendiri. Oleh karena itu, ajarilah anak sholat sejak dini. Sebagaimana sabda Rasulullah, perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia 10 tahun mereka tetap enggan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Jika anak tidak mau menunaikan sholat, harus diberi sanksi dengan pukulan yang tidak membahayakan, agar anak sadar resiko meninggalkan sholat. Untuk tahap selanjutnya harus ditanamkan kesadaran dan kebiasaan sholat, bukan karena perintah, apalagi ancaman orang tua. Latihan untuk menjalankan berbagai ritual ibadah seperti sholat, membaca Quran, dan puasa ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid pada diri anak, sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Hadiah istimewa yang diberikan orang tua kepada anaknya bukanlah sedan sport yang bisa dipacu di jalan tol, dan bukan pula sebuah rumah mewah. Hadiah istimewa yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan akhlak. Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik selain dari budi pekerti yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
Sesuai dengan perjalanan usianya, anak berada dalam fase perkembangan untuk menjadi dewasa, akil baligh. Mendidik anak pada usia dini diibaratkan membangun sebuah gedung bertingkat yang diawali dengan membuat kerangka pondasi yang kokoh untuk menopang bangunan di atasnya. Jika gagal menanamkan nilai-nilai pada usia dini, maka hidup sang anak pun akan kacau. Jika pondasinya rapuh, maka bangunannya pun akan roboh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu karyanya, Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, menegaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, suci dan selamat dari penyimpangan dan menolak hal-hal buruk yang membahayakan dirinya. Namun, lingkungan yang rusak dan pergaulan yang tidak baik akan menodai kefitrahan anak dan dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan. Akhirnya, akan menghambat perkembangan akal fikirannya. Inilah fenomena yang sering kita saksikan saat ini. Orang tua sering tertipu. Di rumah, anak-anak kita tampak alim dan kalem. Tapi di luar rumah, anak-anak kita tidak cukup mampu menghadang pengaruh buruk lingkungannya. Teladan orang tua menjadi benteng bagi anak-anak kita untuk menghadang pengaruh buruk lingkungan. Namun, apa yang terjadi jika orang tua bercerai? Perkembangan mental anak dipengaruhi keharmonisan kedua orang tuanya. Jika mereka sering bertengkar di hadapan anak-anak, maka mereka pun akan menyerapnya ke memori bawah sadar. Anak-anak bisa jadi trauma, atau anak-anak menjiplak perilaku ayahnya yang mempertontonkan kekerasan. Jika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, bercerai menjadi pilihan. Ini pun setelah jalan damai dengan menghadirkan dari kedua belah pihak keluarga tak kunjung berhasil. Perceraian memupus harapan semua pernikahan untuk meraih kehidupan sakinah, mawaddah warahmah. Perceraian adalah amalan yang sangat disukai iblis, sebagaimana sabda Nabi. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ia mengutus pasukan-pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu pasukannya datang kemudian berkata, "Aku telah melakukan demikian dan demikian." Iblis menjawab, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian salah satu dari pasukannya berkata, "Tidaklah aku meninggalkan seorang suami sampai aku berhasil menceraikan antara dia dan istrinya." Iblis pun mendekatkannya sambil berkata, "Sebaik-baik pasukan adalah kamu." Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Perceraian menyebabkan lahirnya berbagai macam kebencian, permusuhan, dan kezaliman antara keduanya, sehingga saling berusaha menjatuhkan dan menyebarkan kekurangan-kekurangannya, hingga putuslah silaturahmi di antara dua keluarga besar. Padahal itu merupakan perkara yang diharamkan. Rasulullah berpesan, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum menembus ke dalam hatinya, janganlah menyakiti orang-orang muslim. Janganlah kalian menjelek-jelekan mereka dan janganlah mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah mencari-cari kekurangannya, niscaya Allah akan membongkarnya walaupun kekurangan itu dilakukan di dalam rumahnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Umar. Namun dalam Islam, perceraian tetap dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan seorang istri dibolehkan menuntut diceraikan oleh suaminya. Misalnya jika seorang suami membahayakan keselamatan istrinya karena sering memukul dan menganiayanya. Dalam perceraian yang lebih dulu dipikirkan adalah dampaknya pada anak. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi menjelaskan tentang hak asuh anak pada keluarga yang bercerai. Menurut Syekh Shalih, ibu paling berhak terhadap hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya, karena ia orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya. Meskipun pengasuhan anak merupakan hak seorang ibu, namun terkadang ia tidak bisa mendapatkan haknya, antara lain karena orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak, fasik, kafir, atau wanita itu telah menikah lagi dengan lelaki lain. Namun, saat anak sudah mencapai mumayyiz, ia berhak menentukan pilihannya untuk mengikuti ibunya atau ayahnya. Mumayyiz adalah batas usia yang ditentukan syariat untuk laki-laki berusia 7 tahun, sedangkan perempuan 9 tahun. Namun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, batas pengasuhan anak di bawah usia anak 12 tahun diserahkan kepada ibu. Perceraian dan perselingkuhan kaum selebriti sering menjadi tontonan kita sehari-hari. Kasus pun bisa makin memanas dengan rebutan hak asuh anak.
Perceraian musisi Ahmad Dhani dan Maya sempat berlarut-larut. Berbagai upaya hukum ditempuh untuk mendapatkan hak asuh Al, El, dan Dul, 3 anak buah pernikahan mereka. Meskipun di tingkat Mahkamah Agung hak asuh anak diserahkan kepada Maya, namun mereka tetap berada di rumah Dhani. Setelah 5 tahun berlalu, putusan PK akhirnya membebaskan Al, El, dan Dul untuk memilih sendiri di mana mereka akan tinggal. Prahara yang kini menimpa keluarga Ahmad Dhani dan Maya Estianty bukan lagi soal hak asuh. Dul, putra bungsu mereka, kini sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi kilometer 8 yang telah menewaskan 6 orang. Banyak suara miring yang menyalahkan Ahmad Dhani yang membebaskan anak bungsunya yang baru berusia 13 tahun menyetir mobil sport. Orang pun dengan mudah berkesimpulan, Dul tidak mendapat pengasuhan yang baik dari ayahnya. Siapapun bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini dengan beragam. Bisa mengenai kelalaian orang tua terhadap anaknya, atau ada rahasia takdir Allah yang kita tidak tahu. Mungkin bagi keluarga Ahmad Dhani, kasus ini bisa dijadikan momentum introspeksi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Tidak hanya keluarga Ahmad Dhani yang berduka, kecelakaan ini telah membawa duka bagi keluarga lain. 6 orang terenggut nyawanya. Ini memang sudah takdir, namun kita pun wajib menegakkan hukum demi kemaslahatan manusia. Siapa yang bersalah harus dihukum. Dalam hukum pidana Islam, kasus ini dikategorikan pembunuhan seperti sengaja. Meskipun tidak bermaksud membunuh, orang yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi bisa membahayakan orang lain. Pelaku tidak dihukum kisos atau dibunuh lagi, tapi harus membayar diat, denda sebanyak 100 unta dan 40 unta diantaranya sedang bunting, yang tentu harganya lebih mahal. Jika kita hitung rata-rata harga unta sekitar 30 juta rupiah, maka totalnya menjadi lebih dari 3 miliar. Setiap korban yang meninggal akan mendapat bayaran denda sekitar 3 miliar. Ketetapan Allah ini memang tidak berlaku di negeri ini. Namun betapa banyak hikmah yang sudah Allah berikan, yaitu untuk menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang dengan mudah menumpahkan darah orang lain. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 179. Selain itu, untuk menegakkan keadilan dan menolong orang yang terzalimi. Sekarang ini begitu mudahnya orang membunuh orang lain karena dendam atau bayaran, bahkan dipertontonkan di muka umum. Hukum penjara seolah-olah tak membuat mereka jera, apalagi takut. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, semoga kita makin mempertebal ketakwaan kita, kemudian mengambil hikmah dari semua peristiwa yang telah Allah takdirkan. Tanda orang beriman akan selalu menerima takdir baik maupun buruk, kemudian selalu berbaik sangka di balik semua kejadian. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.